Oke, keren banget penampilan dari Dimas and Friends. Kalau mau tahu lebih lanjut siapa mereka, tonton terus video ini sampai habis hanya di Meet the People. Episode kali ini saya mengundang Dimas and Friends, salah satu grup orkestra asal Surabaya. Coba dong kenalan dulu, nama dan profesi kalian apa, dan kalau di orkestra kalian tuh mainnya alat musik apa? Dari paling kiri saya dulu, namanya siapa? Nama saya Dimas Ilham Ibisono, bisa dipanggil Dimas. Oke, umur berapa? Umur 25. Umur 25, udah menikah ya? Belum. Belum. Umur 25, profesinya apa? Profesi arranger. Arranger. Keren banget. Kayak saya pas muda. Oke. Sampingnya Mbak siapa? Perkenalkan, saya Aura Indah Ramadhani, bisa dipanggil Lala. Biasa dipanggil Lala, Lala. Oke. Ini profesinya apa? masih mahasiswa baru. Oh, mahasiswa baru. Berarti umur belasan dong? Ya, umur 19 tahun. Oh, 19 tahun. 19 tahun tuh namanya daun pucuk. Masih muda. Iya. Gitu, umur 19 tahun. Oke, sebelahnya lagi. Saya Yuda Tri Pamungkas, biasa dipanggil Yuda. Oke, biasa dipanggil Yuda. Profesinya? Profesi ada macam-macam, ada guru, kadang juga sebagai pelaku seni, Oh, guru musik. guru musik. Oke. Tapi lebih ke privat gitu Pak Rudi. Oh, begitu. Umurnya berapa? Umur saya 28. Oke, muda-muda semua. Sebelahnya lagi. Oke, perkenalkan nama saya Tio Bakti Syahputra, biasa dipanggil Tio. Oke, profesinya apa nih? Profesinya hampir sama kayak Mas Yuda tadi, saya juga guru musik, sama ada session player, main band, dan lain-lain kayak gitu, ini event-event. guru musik semua nih. Umurnya berapa, Mas? Umurnya 23 tahun ini. 23. Oh, sudah jadi guru musik. Alat musiknya apa tadi? Violin. Violin. Oh saya. iya, saya dulu ngajar juga. Ngajar suling kalau saya. Oke, yang belakang kiri. Ya, perkenalkan nama saya Keno Ricci, biasa dipanggil Keno. Oke. Profesi saya itu alhamdulillah sudah kerja di salah satu instansi pemerintahan. Pemerintahan. Orang dalam. Tapi juga main musik juga. Main musik Iya. juga. Instansi pemerintahan jadi apa? Utusan khusus presiden. Bidang pendidikan. Tapi di terminal di penempatannya. Oh, di terminal penempatannya. bagian administrasinya. Oh, bagian administrasi. Kalau nggak ada dia nggak bisa masuk orang. Umurnya berapa, Mas? Umurnya 22 tahun. Semua 20-an nih, Iya. kecuali satu ada yang DP, ya, ada yang daun pucuk. Nah, sebelahnya lagi Perkenalkan, nama saya Muhammad Syifur Rahman, biasa dipanggil Saiful. biasa dipanggil Saiful. Oke, profesinya apa? Profesinya sama guru musik sama session player. Oh, umur berapa, Mas? Umurnya 25. 25. 24. 2024 ya? Hampir ya. Iya, ulang tahun ya. Ini kebanyakan guru nih. Profesinya ngajar musik semua berarti ya. Ya, sebagai Hampir sebagian. Oke, Ya. sebelahnya lagi. Ya, perkenalkan nama saya si Pungki Bernard Julianto, dipanggil Pungki biasanya. Oke, profesinya? Sama guru musik sama session player. Oke, umurnya berapa, Mas? Umurnya 25. 25. Oke, sebelahnya lagi. Nama saya Muhammad Teguh Joko Wicaksono, dipanggil Joko biasanya. Ini Joko. Oke, profesinya apa, Mas? Profesinya sebagai pemain sama masih mahasiswa aktif. Oh, masih mahasiswa. Jadi ada dua mahasiswa ya. Iya, Satu mahasiswa yang baru masuk, satu mahasiswa akhir. Oke, kalau di orkestranya main musik apa? Main viola. Oh, biola. Wih, keren banget. Oke, jadi pertama kali saya lihat kalian tuh ini formasinya yang ada di Instagram bukan nih? Apa ada yang beda? Sebenarnya ada yang beda. Ada yang beda. Yang beda berapa orang? Yang beda cuma satu. Cuma satu. Di viola tadi yang Saya. Oke. Joko. Oh, ini nggak ada nih di Instagram nih. Baru masuk dia. Sebenarnya dia sudah ada. Oh, dia udah ada. Di konten pertama. Kita Iya, kan itu kan yang lagu Apate itu tuh yang saya lihat tuh. Waktu itu posisi di mana maininnya? posisi siapa? Yang di Instagram itu lagi main di warung makan ya? Di warung kopi. Warung kopi. Itu di Surabaya. Itu emang impromptu aja, mendadak aja atau memang sengaja di aransemen begitu atau bagaimana? Sebenarnya kalau masalah konsep memang awalnya tidak disengaja sebenarnya. Oh, jadi nggak sengaja datang ke warkop pada bawa alat musik semua? Iya, kalau
kita kan memang basicnya anak kuliah seni musik. Oke. Nah, setelah kuliah biasanya tongkrongannya di warkop sambil bawa alat musik. Oh, Biasanya emang biasa main-main aja. biasa. Oke, gitu. Nah, ceritanya ini pertama kenalnya bagaimana? Bisa saling kenal dari mana? Basicnya dari kampus. Dari Karena kampus. satu jurusan juga. Semua satu jurusan. Satu jurusan. Kampusnya di mana? Saya lupa nanya. Salah satu universitas di Surabaya. Apa tuh namanya? Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri Surabaya. Cuman beda angkatan aja. Beda angkatan aja. Tapi satu jurusan. Terus sering nongkrong bareng, jadi kenal, saling kenal. Nah, bisa jelasin nggak ada part yang tuker member ya di konten Apate itu gimana ceritanya? Gini, awalnya sih dari aku pribadi pengennya dari Mas Joko ini yang main. Nah, berhubung di tanggal itu Mas Joko ada acara di Jakarta juga untuk konser. Wih, konser. Bantuin konser ya Jok ya? Di konser. Nah, Ada satu komunitas gitu Mas. Konser apa tuh? Komunitas di Jakarta gitu, ada komunitas string orkestra gitu di Jakarta dan butuh viola kan. Habis itu ya udah saya bantu. Oh, dan jadi di kontaknya itu sudah jauh-jauh hari gitu. jauh hari. Mm-mm. Oh gitu. Oke. akhirnya Terus saya ganti cari viola. Yang nyariin juga Mas Joko juga yang rekomendasi. Penggantinya ya. Betul. Akhirnya ini temu nih Mas Alvan namanya. Oke, saya kontak. Ternyata Alvannya bisa, saya ajak gitu. oh, tapi itu memang semua tuh dibikin memang mau dikontenin dong. Betul. Memang mau dibikin konten, tapi semua reaksi orangnya itu semua natural semua. Iya, natural. Karena udah biasa di situ, jadi kelihatannya yang sebelah-sebelah tuh biasa aja. Gitu. Oh, yang sebelah biasa aja. Iya, Apaan karena sih udah tiap hari? udah sering denger Kebetulan anak-anak latihan sebelahnya musik di itu sini. adik tingkat kami juga. Iya. Ada siapa? Adik tingkat kami. Oh, ada kelas gitu. Adik kelas, ya. Oh, jadi ngapain sih ribet banget ya? Bosan mungkin ya. Bosen deh, lebih ke bosen kayaknya. Kalau yang lain baru pada kaget ya. Nah, udah berapa lama nih kalian bermain musik? Berapa lama? Udah. Kalau aku mulai musik itu SD mungkin. Pak. SD berarti udah 15 tahunan dong. Iya, cuma SD kan masih kayak kadang Pencet-pencet main, aja. kadang enggak gitu kan. Seriusnya di SMP. Oh gitu. Ini Mas Dimas yang arrange semuanya, ngumpulin semua satu-satu, Betul. semuanya begitu ya. Betul. Kalau Mbaknya dari kapan main musik? Saya dari kelas 4 SD. 4 SD berarti 4 SD umur berapa tuh? 10 mungkin. 10. Sekarang 19 udah 9 tahun. Wih, keren juga. Masnya udah dari kapan? Saya dari SMA kelas 1. Berarti udah berapa tahun tuh? 10 tahunan juga dong. Iya, kurang lebih 10 tahun. 10 tahunan Pokoknya udah di juga. atas 10 tahun lah. Lebih ya? Lebih. Masnya dari kapan? Kalau saya dari untuk serius di musiknya mungkin dari SMA juga, dari SMA. SMA. Berarti ya mau 10 tahun hampir. Hampir 10 tahun. Masnya dari kapan? Kalau saya dari SMK, berarti udah 8 tahunan kurang lebih. 8 tahunan. Nah, Masnya? Kalau saya awal tuh sebenarnya bukan string gitu ya. Bukan alat musik string kayak cello, biola kayak gini. Kebetulan kan saya cello. Nah, dulu itu SMP gitaran gitu, band-bandan gitu loh, Pak. Oke. Dan gitar dari SMP gitu. Terus SMA juga sama. Akhirnya pas masuk ke Surabaya ini, pas kuliah jadi belajar alat musik yang ini, cello, string. Tapi memang dari Surabaya asalnya. Enggak, asalnya Bondowoso. Oke, gitu. Nah, Masnya sebelahnya? Kalau saya dari SMP, ya hampir sama. Sebelumnya belajarnya cuma band-bandan biasa gitu, gitar. Belajar violin ini waktu kuliah, baru masuk kuliah baru belajar. Oh gitu. Mas Joko juga sama Kalau dari SMP. saya baru belajar itu waktu kuliah malah. Kuliah. Oh, Iya. berarti malah belum lama dong. Apa? Belum terlalu lama. Iya belum terlalu lama sih. Udah berapa tahun? 6 tahun, 7 tahunan. 4 tahun ya, 4 tahun. 4 tahun ya. tahun. Ya. Oke, jadi rata-rata ya segituan ya untuk benar-benar bisa mahir, bisa dinikmati itu mesti 4 tahun sampai 10 tahun ya kurang lebih ya. Ini untuk alat musik itu memang punya sendiri dari dulu begitu ya? Apa bagaimana itu? Alat musiknya kan lain-lain atau memang spesifikasi di situ aja? Spesifikasinya di situ aja. Oh, Soalnya jadi kan di kuliah kan ada mayor, minor. Nah, kebetulan mayornya ini beda-beda. Kayak aku mayornya di kuliah itu piano. Jadi terus yang piano gitu. Repot dong ya kemana-mana bawa piano. Bawa piano ya, agak repot juga sih. Repot lagi bawa itu kontra. Besar kan? Saya bawa itu masih motoran. Gitu.
Iya kalau pianis kalau mau perform iya susah ya. Ya paling nggak itu masih bisa dibawa pakai motor. Kalau piano bawa pakai motor kan nggak bisa. Disediain aja biasanya. Wedding itu udah disediakan. Iya. Terus kalau alat musik tuh kalau makin mahal tuh memang suaranya lebih bagus atau sebenarnya sama aja sih? Iya sih. Itu Makin harus mahal juga sih. lebih Harus bagus juga. ya. Kalian pernah nggak sih di fase pengen banget punya alat musik yang wah ini mahal nih lebih bagus tapi nggak kesampean gitu? Gimana? Ada cerita begitu mungkin? Sebenarnya tuh pengen. Cuman kan dulu kan awal kan masih emang dibelikan sama orang tua atau Pak. Terus mungkin sekarang udah bisa kerja sendiri, udah bisa cari uang sendiri. Alhamdulillahnya udah ada instrumen yang bisa saya beli dengan saya sendiri. Instrumennya apa tuh? Sama biola juga. Biola tuh bedanya apa? Kelas-kelasnya yang membedakan tuh apa kalau di biola? Jadi tuh kalau di kelasnya biola itu ya, jadi ada 4 instrumen. Oke. Jadi kayak biola, bukan 4, ada 3 biola, viola, Violin. 4 ya bener. Lupa dia. Iya ada 4 Pak Rudi. Oke. Jadi ada violin, Iya. ada viola, ada cello, sama kontrabas. Oke, bedanya apa? Jadi bedanya itu kalau misalkan violin tuh biasanya dia lebih ngambil ke lead yang nada-nada tinggi gitu. Oke. Nah, kalau untuk yang viola biasanya di middle suaranya. Kalau yang cello bawah, kontra yang lebih bawahnya lagi yang lebih rendah lagi. Oh jadi kayak bass begitu. Yes. Jadi satu orang harus mainin satu, nggak bisa ganti-ganti dong. Betul. Nggak bisa ganti kurang lebih kayak paduan suara sih sebenarnya. Ya paduan suara. Oke. Cas, Wak. Nah untuk yang jadi guru musik susah nggak sih ngajarin orang buat main musik dan biasanya butuh waktu berapa lama? Siapa aja tadi guru musik? Nah, ayo yang depan dulu. Gimana biasa? Ya. Kalau jadi guru musik? Duluan Tio, apa? Kalau untuk di guru musik biasanya kalau kita ngajarin itu tergantung dari anaknya lagi yang kita ajarin. Iya. Kalau yang dari nol itu biasanya agak butuh waktu dan itu kembali lagi tergantung sama anaknya itu tadi. Dia di rumah rajin latihan atau enggak, atau kadang ada yang baru latihan waktu mau les aja kayak gitu. Jadi itu menghambat proses dia untuk mempelajari instrumen itu kayak gitu. Oke. Ada cerita menarik nggak ketika jadi guru musik tuh? Ngajar bagaimana tuh kesan-kesan yang menarik tuh, apa ada hal lucu unik mungkin pengalamannya? Biasanya ini sih, teman-teman nih biasanya ada yang ngajari tapi dia sudah umurnya udah 40-50 tahun. Iya. Oh gitu lebih tua ya jadi ngajarin. Bukan yang anak kecil lagi gitu. Jadi nggak bisa disabet dong. Gimana kalau ngajarin yang lebih tua gimana tuh? Itu punya tantangan tersendiri sih. Permisi Pak, Bapak kayaknya nggak. Kayaknya Bapak kayaknya kurang ada bakat Pak. Bisa begitu ya. Jadi kalau ngajarin lebih tua, iya susah juga ya. Iya, karena ada yang ngeyel gitu loh. Oh ngeyel. Iya. Jadi disuruh basicnya dulu, tapi dia nggak mau, malah pengen langsung lompat, pengen yang lagu yang susah. Oh gitu. Keplakin aja. Umurnya nggak bisa ini. Masalahnya gitu. Tapi kalau di Indonesia nih sebenarnya penghasilan dari pemusik tuh bagaimana? Kalau di luar negeri kan kita lihat, waduh kok kayaknya pemusik nih pada kaya-kaya ya. Kalau di Indonesia gimana? Penghasilan dari ngajar musik itu cukup gitu atau bagaimana? Sebenarnya kalau misalkan untuk individu, untuk sendiri masih belum kayak berkeluarga gitu, menurut saya masih cukup. Oke, kedepannya gimana? Apa bikin sekolah musik atau tetap ngajarin musik secara private satu-satu begitu atau gimana sih visi kedepannya kalau dari? Kalau dari saya pribadi sih masih belum ada ngarah kayak untuk bikin sekolah musik sih. Jadi Oke. masih fokus ke yang privat dan jadi season player itu. Oke, untuk Mas Dimas nih sebagai arranger nih, kesulitan nggak untuk membuat suatu karya musik menjadi karya orkestra begitu? Oke. Kalau tingkat kesulitan sebenarnya sih nggak ada ya Pak ya. Cuma gitu. sih tantangannya gini. Gimana sih kalau kita bikin lagu yang sudah viral, terus dijadikan di genre yang lain dan itu seru. Oke. Nah itu yang tantangannya di situ. Jadi kalau semisal terlalu berlebihan itu juga nggak enak didengar. Iya. Tapi kalau terlalu simple, ini apa sih gitu maksudnya gitu. Iya. Jadi harus nimbangin porsinya gitu. Kurang lebih Oke. seperti itu. Tapi kalau untuk arrange tergantung dari
para pemainnya juga kali ya. Kalau pemainnya udah kayak gini jago-jago, guru musik semua, langsung bisa ya. Langsung baca sih Kak. Dengar-dengar mau ngalahin Mas Adi MS katanya ya. Iya, kebetulan anaknya teman saya itu, Mas Kevin. itu ya. Iya. Kevin. Jadi ya saya juga suka sekali ngelihat orkestra begitu, apalagi itu kan yang main kadang sampai puluhan orang. Iya. Itu kan benar-benar jadi satu simfoni yang bagus, itu benar-benar menurut saya suatu mahakarya ya. Nah, ini buat mbaknya nih sendiri, yang lain yang cowok ini udah diizinin belum ya ke Jakarta? Sudah izin tak? Udah izin sama Mas Dimas. Izinnya sama siapa dulu nih? Izin sama orang tua. Oh, izin sama orang tua. Bilangnya apa ke Jakarta? Bilangnya kalau diundang sama Pak Rudi Salim buat bikin konten. Oh gitu, diundang. Bisa aja. Iya. Dan diizinin nih Pak. Iya, malah nggak diizinin. Tapi orang tua nggak masalah. Emang ketika kuliah bilang sama orang tua mau ambil jurusan musik begitu nggak apa-apa juga? Ya memang mama itu support banget. Oh, memang support banget ya. Karena kan musik agak unik ya menurut saya ya. Kalau mau jadi dokter atau mau apa gitu kan mungkin orang tua langsung gampang ya. Oke. Mau jadi pemusik mungkin kan pikirannya wah gimana nih gitu. Tapi nggak apa-apa dari orang tua. Gitu ya. Nah, kalian pernah nggak pengalaman perform atau ada job gitu yang nggak dibayar begitu, pernah ngalamin? Enggak, Pak. Gimana? Cerita dong, ayo. Pernah sih. Tapi emang kesepakatan dari awal ya. Oh, kesepakatan dari awal. Biasanya pas baru-baru masih kuliah gitu, ya, itu biasanya udah malah kita pengen cari pengalaman dulu. Dari pengalaman, jadi abis perform bayar. Malah bayar. Jadi kalau sampai bayar sih enggak. Oh, enggak. Cuman biasanya dikasih nasi kotak. Oh gitu. Tapi saya dengar banyak kan musisi-musisi besar tuh begitu. Dari nasi kotak. Iya. Ya, jangan 20 tahun lagi nasi kotak terus ya. Itu nggak kelar-kelar dong. Nah, dengar-dengar beberapa kalian ada yang masuk Gita Bahana Nusantara Indonesia. Nah, Gita Bahana Nusantara Indonesia ini gimana nih? Apa dan gimana bisa masuk ke situ? Siapa itu? Silakan. Jadi Gita Bahana Nusantara itu saya grogi. Apa tuh? Bahana Nusantara ini masuknya itu kita lewat audisi. Lewat audisi. Ada 2 audisi gitu. Iya. Nah, audisi online sama audisi offline gitu. Apa itu Gita Bahana Nusantara itu apa? Orkestra nanti kita kedepannya itu main di istana gitu. Main di istana. Main di istana. Ada orang yang nonton apa main sendiri? Oh, Oh ada. Upacara 17-an. Iya, lebih ke kayak memperingati 17 Agustus. Oke. Jadi Istana udah acara. siapa aja yang masuk? Di sini kebetulan ada 1, Muncul. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, Dan tahunnya tuh berbeda-beda. oke. Nanti pas acara istana tunangan aja, jadi nggak jadi gitu kan? Kan ada yang nggak jadi datang karena lagi tunangan kan? Oh gitu. Jadi itu acara-acara kenegaraan. Iya, benar banget. Widih. Jadi audisi online sama offline. Offline. Di Jakarta atau di mana? Untuk yang offline itu ada 2 pilihan. Mau yang di Yogyakarta atau yang di Jakarta. Oh, akhirnya pilih yang di Jogja. Apa ke ya, Jakarta? dekat di Jogja. Yang dekat ke Jogja. Terus audisi diterimanya di apa? Dikirim surat begitu. Biasanya kirim PDF sih. Oh, PDF. Oh, ya bisa di copy dong kirim. Pas datang kok 100 orang rame banget dia di forward. Tapi kan di awal kan udah ada pendaftaran. Oh, ada pendaftaran. Pengumumannya itu biasanya lewat web. Oh, lewat web. Yang tahap kedua itu pengumumannya lewat web. Jadi kami juga. Oke, nanti acaranya kapan tuh? Ada acara pertama kapan mungkin jadwalnya? Belum ada. Ini sudah selesai sih Pak. Berarti, Pak. Oh, udah selesai. Udah selesai. Biasanya 1 orang 1 kali gitu. Oh, 1 orang 1 kali. Kesempatan untuk ikut di situ. Itu dibayar nggak kalau acara kenegaraan? Bayar. Oh, dibayar. Bukan nasi kotak dong. Sudah dibayar. Ya kirain viral ntar ya. Waduh, dikasih nasi kotak acara kenegaraan. Gawat juga nih. Nah, ini kalian kan udah saling kenal satu sama lain. Paling lama berapa tahun kenalnya? Berapa ya? 5, 6. 5-6 tahun. Itu siapa sama siapa tuh?
Kalau aku ini Satu kelas. Oh, satu kelas. satu Kalau yang lain kenal berapa tahun? Satu grup Kurang ini? lebih yang lima, ada yang segitu juga, ada yang satu Segituan angkatan ya? juga. Itu pernah berantem nggak tuh? Atau akur-akur aja? Ini sama ini sering. Oh, sering berantem tuh? Iya. Contohnya waktu ini mau berangkat ke Jakarta itu, saya ditinggal. Kemarin sudah janjian guys. Janjian, terus kenapa ditinggal? Gak tahu kenapa kalau Ini kalau orkestra miskom suaranya ntar melengking-melengking. Nggak boleh miskom. Miskom lebih ke miskom. Si Kenonya nggak Iya, betul. ngabari lebih lanjut gitu loh. Oh gitu, di ghosting ya? Nggak dikabarin lebih lanjut. Akhirnya ketemu di airport, di bandara? Iya. Ya, berangkat ketemu di bandara. Oh gitu, sampai di bandara pukul? sampai keluar, cuma dihentikan sama satpamnya. Pakai biola, pelakis. Nggak apa-apa, jadi anarkis. Mau main musik, mau berantem ya. Nah, untuk Mas Dimas sebagai arranger, ada nggak sih kesulitan untuk membuat karya musik tadi kan ya, yang tadi musik seperti yang udah viral, menjadi orkestra, kan pengennya tentunya jadi lebih baik. Ini kesulitan nggak milih musiknya? Atau sekarang ada target musik lain? Kalau untuk milih musiknya sih, kebetulan yang APT ini kan semua dunia udah tahu ya, Iya. APT itu lagunya siapa gitu. Betul. Jadi kalau kesulitan sih kita nunggu momen ya Pak ya. Tunggu momen. Nunggu Sekarang momen. ada lagu lagi nggak yang mau dimainkan? Untuk saat ini sih Belum lagi. belum ada ya Pak ya. Cuma mungkin karena memperingati ini Desember ya, Iya. otomatis lagunya ya menyesuaikan juga nanti. Oh begitu. Pasti akan bakal ada. Bakalan ada ya. Iya, harus berkreasi terus. Karena menurut saya zaman sekarang tuh mestinya kalau pinter memanfaatkan teknologi justru lebih mudah dikenal dibandingkan zaman saya dulu mungkin 15 tahun yang lalu. Baru belum ada internet, cuman ada MySpace atau Facebook. Kalau sekarang kan udah ada YouTube, dan lain Instagram, TikTok. Itu gampang sekali cuplikan-cuplikan video kalian viral. Apalagi sekarang itu kalau buat viral yang mandi lumpur mungkin sangat gampang ya. Maka ini kan kalian kan berprestasi nih. Benar-benar bisa musik. Saya tuh suka sekali ngangkat orang-orang yang berprestasi, yang bisa menunjukkan sesuatu supaya orang luar tuh lihat Indonesia tuh bukan mandi lumpur tapi bisa bermusik, bisa bermain bola, karena kan bolanya udah mantep sekarang. Bisa menunjukkan keahlian-keahlian yang menggunakan keahlian khusus atau talenta-talenta khusus. Jadi saya rasa kalian tuh harus menggunakan dan jangan malu menggunakan sosial media. Jangan di private, udah biarin, kasih lihat, itu bisa viral dan saya rasa itu kedepannya jadi jalan yang baik ya buat kalian. Nah, saya mau nanya nih, kalau di orkestra kan pasti main musiknya bareng-bareng. Cara taunya kalau misalnya ada yang miss, itu ketahuannya gimana tuh? Kalau ada yang salah nih kayak tadi nih, Mas Joko miskom gitu. Yang miskom siapa? Tadi yang miskom. Nah, ada yang miskom atau miss itu gimana taunya? Itu apa malah maksudnya kan biola kan salah satu instrumen yang fretless. Fretless itu kayak tidak ada fretnya. Jadi kalau misalnya kita dikit satu nada salah, itu kita bisa bakal tahu siapa yang salah gitu. Jadi benar-benar benar-benar kalau nggak terbiasa. Jadi langsung ketahuan tuh. Tapi bisa ditutupin sama temen yang lain kalau salah atau udah lewat aja? Itu tergantung. Iya sih, itu juga tergantung tergantung formatnya. Kalau misalkan ada format yang lebih gede, itu bisa ketutupan sama yang lain. Tapi kalau hanya segini, itu pasti bakal ketahuan. Kalau rame sekalian ditendang dari belakang. Rame-rame. Iya. Oke, jadi lagu berikutnya belum tahu nih. Belum tahu. Kemarin yang apa itu udah berapa, yang view-nya udah berapa tuh? Kemarin di Instagram. Di Instagram untuk saat ini 1,2 juta. Yang di TikTok ada. Yang di TikTok berapa tuh? 4,2 sekarang. 4,2 juta. Waduh, rame banget ya. Nah, ada cita-cita nggak pengen collab sama siapa gitu mungkin? Pasti. Pengennya sama siapa? Kalau saya sih banyak ya, ada ADMS, Oke. Mas Andi Rianto, Oke. Mas Erwin, terus yang paling utama Mas Yofi Widianto. Oke, kenapa?
udah impian dari kecil sih. Emang impian ya. Iya. Ya itu memang Udah maestro Indonesia itu ya. Siapa yang nggak tahu gitu maksudnya. Musik Indonesia ya mentoknya di situ. Ya kan? Mentoknya situ. Kalau enggak ya siapa lagi tuh? Ya udah nggak ada. nah, yang cewek apa? Nah, Mbaknya mau collab sama siapa, Mbak? Kalau saya sama kayak Kak Dimas, pengennya sama collab sama Om ADM. Oh, sama Om ADMS. Oh, keren banget. Keren Pak. Mimpi terbesar kalian tuh apa? Selain collab ya, pengen apa? Pengen benar-benar punya orkestra sendiri begitu apa gimana, Mas Dimas? Kalau dari aku sih ya kurang lebih seperti itu sih. Pengennya seperti itu. Seperti itu ya. Nah, Mbaknya pengen jadi apa nih? Mimpi terbesarnya? Pengen pokoknya jadi orang sukses. Iya bener juga ya. Masa pengen jadi orang gila? Bingung ya, jadi orang gila. Oke, Masnya pengen jadi apa nih ke depannya? Kalau saya Cita-citanya. sebenarnya udah dari SMA tuh saya pengen bisa tergabung di salah satu orkestra tapi yang di luar negeri. Wih, keren banget. Luar negeri. Pengennya sih. Di Jerman gitu ya? Iya, Belanda. Iya, oke. Masnya pengen gimana nih ke depannya? Hampir sama kayak Mas Yuda tadi, pengen ikut orkestra tapi yang di Indonesia dulu, kayak ikut orkestranya ADMS, orkestranya Erwin Oke. Gutawa kayak gitu. Mas. Oke, orkestra maestro Indonesia Iya. ya. Ini Mas yang ketinggalan pesawat. Saya hampir sama kayak Tio. Jadi saya ingin gabung grup orkestra besar yang ada di Indonesia sih. Oke. Kayak DMS, terus yang ada di Aula Simfonia Jakarta juga. Oh, oke. Iya. Ini Instagramnya ditaruh nih, siapa tahu ada yang nge-tag dari maestro Indonesia yang pengen kontak satu-satu ya kan. Nah, Masnya berikutnya Saya pengen jualan sekolah bakso. musik. Oh, pengen sekolah musik. Kirain jangan jualan bakso. Pengen bikin sekolah musik. Iya, pengen aja di daerah-daerah Surabaya. Oh, daerah Surabaya. Kenapa daerah Surabaya? Jakarta dong. Nah, dekat sama kampung aja. Oh, gitu. Tapi emang asli tinggalnya Tinggalnya di Surabaya. di Surabaya. Oke. Masnya? Kira-kira hampir sama kayak Mas Yuda, Tio, bisa bergabung di orkestra yang terkenal di Indonesia, misalkan Om ADMS, Om Erwin Gutawa gitu. Oke, jadi memang cita-citanya Ya, kebanyakan cita-citanya ingin jadi gabung maestro musisi Indonesia ya. profesional. Kecuali satu pengen berkhianat ya. Luar negeri. Gitu juga. Iya, Mas Joko gimana? Kalau saya mau Bismillah sih bisa ini siapa lolos audisi lagi, tapi yang di luar negeri ada AYO Asian Youth Orkestra sama Korea Nasional ada orkestranya di situ, ada audisi lagi. Oke, luar biasa. Ini tapi pernah pada main di suatu orkestra besar begitu? Pernah semua dong berarti? Alhamdulillah ada beberapa. Udah pernah. Ada beberapa yang pernah. Itu pernah dimarahin nggak sama konduktornya tuh? Pernah. Enggak latihan. Oh, ditegur begitu. Jadi kan Iya. sebelumnya biasanya kan kita diser materinya dulu gitu kan ya buat latihan di rumah. Nah gitu kadang kan sebagai manusia kan pasti ada malesnya juga atau kalau jadi kok susah ya nanti habis belakangan pas waktu di tempat ketahuan kita nggak latihan tuh dimarahin tuh Dimarahin. Tapi dimarahin gitu doang dong. Iya. Oke. Langsung latihan. Nah, harapan kalian untuk industri musik Indonesia gimana nih ke depannya? Ayo, siapa yang mau jawab? Dimas. Nah, ayo Mas Dimas, gimana nih harapannya Iya. untuk industri musik di Indonesia? Kalau aku sih ini ya, maksudnya pengen semua merata dari semua genre. Jadi mulai dari orkestra, dangdut semua merata gitu, dan semua ada apa ya peminatnya sama gitu loh. Jadi kalau kita ngomong Indonesia nggak cuman dangdut aja, ada keroncong, ada apa, ada banyak. Jadi gitu kurang lebih kalau aku sih. Oke, jadi peminatnya merata, jangan pop doang rame. Ya, betul, kurang lebih. Jangan dangdut doang rame juga. Yang penting variasi, diversifikasi musik Indonesia nih, nikmatnya merata. Betul. Wih, keren banget sih, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu buat Mas Dimas.
Oke, terima kasih sekali buat teman-teman semua yang udah hadir di Meet the People. Semoga kalian terus semangat dan saya tunggu karya berikutnya. Nah, sebelum kalian pulang ke Surabaya, saya mau kasih challenge buat kalian untuk prank main musik di tempat umum. Berani nggak nih? Berani. Berani nggak nih? Yang bener nih. Oke, kalau gitu kita lihat sekarang aksi mereka.